semuanya, semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, walaupun di masa pandemik seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, perkenalkan, nama saya Ninda Rahma Suciati, NPM 185040103, jurusan Pendidikan Biologi dari Universitas Pasundan. Nah, di sini saya akan membahas materi biologi tentang Kingdom Plantae. Nah, sebelum itu, pada pertemuan sebelumnya pasti telah dibahas tentang pungi. Nah, salah satu ciri pungi yaitu heterotrop. Apakah plantae juga termasuk heterotrop? Nah, untuk itu, mari kita sama-sama pelajari mengenai Kingdom Plantae. Di sini saya akan membahas mulai dari ciri-ciri umum plantae, pengelompokan plantae berdasarkan ciri-ciri umum, dan peranan plantae bagi kelangsungan hidup. Yang pertama yaitu ciri umum plantae. Nah, Kingdom Plantae disebut juga dunia tumbuhan karena beranggotakan berbagai jenis tumbuhan bersifat eukariotik, multiseluler, dan sel-selnya terspesialisasi membentuk jaringan dan organ. Nah, sel-sel tumbuhan juga memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Nah, tumbuhan juga ini memiliki klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B, sehingga mampu melakukan fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Karena dapat memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri, nah, tumbuhan disebut sebagai organisme autotrop. Nah, jadi sampai sini sudah bisa menjawab ya pertanyaan sebelumnya, bahwa plantae ini berbeda dengan pungi. Nah, selain itu, tumbuhan juga menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk tepung atau pati. Nah, lalu ada pengelompokan plantae berdasarkan ciri-ciri umum. Nah, Kingdom Plantae dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan berpembuluh ini terdiri atas tumbuhan berpembuluh tidak berbiji, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji yaitu Spermatophyta. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang Bryophyta. Nah, habitatnya ini di daerah yang lembab, dan tumbuhan lumut ini merupakan peralihan dari Talophyta ke Cormophyta karena tumbuhan lumut belum memiliki akar sejati. Akar pada tumbuhan lumut masih berupa rizoid. Nah, selain itu, tumbuhan ini belum memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan flum. Sehingga untuk mengangkut zat hara dan hasil fotosintesisnya menggunakan sel-sel parenkim yang ada. Nah, tumbuhan lumut ini memiliki klorofil atau zat hijau daun sehingga cara hidupnya fotoautotrop. Nah, tumbuhan lumut ini dalam hidupnya dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan spora haploid dan reproduksi seksual dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina. Nah, dalam siklus hidupnya atau metagenesis tumbuhan lumut akan didapati fase gametofit, yaitu tumbuhan lumut sendiri yang lebih dominan daripada fase sporopit, yaitu sporogonium. Nah, yang selanjutnya yaitu daur hidup tumbuhan lumut. Nah, dalam daur hidupnya, lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit atau haploid dan fase sporopit atau diploid. Nah, alat perkembangbiakan jantan berupa antheridium dan alat perkembangbiakan betina berupa archegonium. Nah, pada archegonium yang berbentuk seperti botol, ada bagian lebar yang disebut perut dan bagian sempit yang disebut leher. Nah, kedua bagian ini mempunyai dinding yang terdiri atas lapis sel. Dalam bagian perut terdapat satu sel pusat besar yang siap untuk dibuahi dan akan membelah menjadi sel telur. Lalu bagaimana dengan bentuk antheridium? Nah, bentuk antheridium seperti gada atau bulat dan dindingnya seperti archegonium yang terdiri atas sel-sel mandul. Di dalamnya terdapat sejumlah sel-sel induk spermatozoid bentuk spiral pendek yang terdiri atas inti dan dua bulu cambuk. Apabila archegonium telah masak, maka sel telur siap dibuahi dan akan membuka pada ujungnya. Nah, pada bagian sel-sel leher dan perutnya menjadi lendir yang menghasilkan zat-zat tertentu sebagai daya penarik spermatozoid. Nah, jika dibuahi akan menjadi zigot yang tidak akan memerlukan waktu istirahat, tetapi akan terus berkembang menjadi embrio yang diploid, kemudian tumbuh menjadi suatu badan kecil yang akan menghasilkan spora yang disebut sporogonium. Nah, di dalam sporogonium ini terdapat kotak spora atau sporangium.
Nah, sporangium ini akan memproduksi spora, 4 spora yang berkelompok atau tetrad dengan pembelahan meiosis kemudian terlepas. Apabila dalam keadaan lingkungan yang cocok, sporangium ini akan terbuka sehingga spora akan terlepas dan jatuh pada tempat yang cocok. Nah, spora yang kecil atau haploid ini akan berkecambah menjadi suatu protalium disebut dengan protonema. Bentuknya seperti benang tumbuh memanjang di atas tanah. Protonema ini akan tumbuh menjadi besar, tetapi ada pula yang tetap kecil. Nah, pada protonema ini terdapat kuncup-kuncup yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Nah, lalu bagaimana dengan perkembangan lumut selanjutnya? Nah, perhatikan mulai dari spora tumbuh protonema dan seterusnya sampai menghasilkan antheridium dan archegonium. Fase ini merupakan fase perkembangan yang haploid. Protonema dan lumutnya sendiri adalah gametofit, sehingga disebut sebagai fase gametofit. Dari sel telur yang telah dibuahi tumbuh sporogonium dan merupakan fase perkembangan diploid. Sporogonium ini tidak hidup sendiri tetapi mendapatkan makanannya dari gametofitnya. Nah, sporogonium ini akan mengalami pembelahan secara reduksi, menghasilkan spora sehingga fase ini disebut sebagai fase sporofit. Nah, demikian seterusnya kedua fase ini terjadi secara bergantian. Nah, bagaimanakah? Apakah sudah mengerti bagaimana daur hidup tumbuhan lumut? Coba pikirkan dan carilah perbedaan dari kedua fase tersebut. Lalu pengelompokan tumbuhan lumut berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Yang pertama, ada lumut daun. Nah, lumut ini dapat dengan mudah ditemukan pada tempat yang basah atau lembab, menempel pada permukaan batu bata, tembok, dan tempat-tempat terbuka. Tubuhnya berukuran kecil, berbatang semu tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Nah, pada pangkal batang terdapat rizoid yang bercabang dan bersefta berfungsi sebagai akar. Lalu yang kedua yaitu ada lumut hati. Pada umumnya lumut hati ini mudah ditemukan pada tebing-tebing yang basah. Lumut hati ini berbentuk lembaran atau talus dan rizoidnya tidak bercabang, terdapat di bawah tangkai atau lembarannya. Lalu yang terakhir yaitu lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini sering dijumpai hidup di tepi danau, sungai, atau di sepanjang selokan. Nah, yang selanjutnya yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Cirinya ini berbeda dengan tumbuhan lumut ya, karena tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Baik pada akar, batang, dan daun secara anatomi sudah memiliki berkas pembuluh angkut, yaitu silem yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun untuk proses fotosintesis, dan flum yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, habitat tumbuhan paku ini ada yang di darat dan ada pula yang di perairan, serta ada yang hidupnya menempel. Pada waktu masih muda, biasanya daun tumbuhan paku ini menggulung dan bersisik. Nah, tumbuhan paku ini dalam hidupnya dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan game, dengan reproduksi seksualnya peleburan gamet jantan dan gamet betina. Nah, dalam siklus hidupnya terdapat fase sporofit, yaitu tumbuhan paku sendiri. Nah, pada fase sporofit ini memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametofitnya. Dan tumbuhan paku juga memiliki klorofil, sehingga cara hidupnya yaitu fotoautotrop. Nah, lalu ada daur hidup tumbuhan paku atau Pteridophyta. Sama dengan tumbuhan lumut, tumbuhan paku pada perkembangbiakannya menunjukkan pergiliran keturunan, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Nah, gametofitnya ini memiliki beberapa perbedaan dengan gametofit lumut, yaitu gametofit pada tumbuhan paku dinamakan dengan protalium, tetapi sama-sama bersifat haploid. Nah, protalium ini hanya berumur beberapa minggu saja, karena bentuk dari protalium ini seperti jantung, warnanya hijau dan melekat pada substratnya. Nah, protalium ini terdapat pada antheridium yang terdapat pada bagian sempit dan archegonium yang terdapat pada lekukan bagian yang lebar. Jadi keduanya ini berada pada sisi bawah protalium di antara rizoidnya. Nah, sporofit pada paku ini sangat berbeda dengan sporofit pada lumut, yaitu jika terjadi pembuahan, maka protalium akan segera hilang, tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka protalium dapat bertahan hidup sampai lama. Sporofit inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Nah, agar lebih jelas mengetahui daur kehidupan tumbuhan paku, maka perhatikan gambar ini. Nah, berdasarkan gambar ya, urutan daur hidup tumbuhan paku ini mulai dari spora tumbuh protalium berbentuk benang dan mempunyai rizoid, yang kemudian terbentuk beberapa sel, dan fase ini berlangsung hanya pendek atau sebentar.
Selanjutnya, terjadi pembelahan sel-sel yang terus-menerus dan akan menghasilkan suatu protalium yang melekat pada substratnya. Nah, pada protalium ini terdapat antheridium dan archegonium. Archegonium ini baru terbentuk setelah protalium mendapatkan kesempatan yang cukup lama berasimilasi. Jadi sudah cukup mengumpulkan persediaan makanan, sedangkan antheridium sudah dibentuk terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana jika keadaan makanan sangat buruk? Apakah archegonium akan terbentuk? Nah, lalu antheridium yang dibentuk pada mulanya berupa tonjolan berbentuk papil yang kemudian terbagi oleh suatu dinding pemisah berbentuk corong. Nah, jika antheridium ini sudah masak, sel-sel yang melingkar dan terisi lendir akan mengembang yang kemudian akan terlepas. Demikian pula spermatid berbentuk bulat yang terdapat dalam antheridium ini akan menggembung dan terlepas, dan tiap spermatid mengeluarkan satu spermatozoid dengan banyak bulu cambuk. Apabila archegonium sudah masak yang ditandai dengan membuka pada ujungnya, maka spermatozoid ini akan bergerak masuk ke dalam archegonium menuju sel telur sehingga terbentuklah embrio. Nah, berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan paku homospora yang menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang sama. Contohnya yaitu paku kawat. Yang kedua, ada tumbuhan paku heterospora menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda. Contohnya yaitu paku rane. Dan yang ketiga yaitu tumbuhan paku peralihan yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama namun berjenis kelamin jantan atau betina. Contohnya yaitu paku ekor kuda. Nah, lalu ada pengelompokan tumbuhan paku berdasarkan perbedaan morfologi tubuh. Yang pertama yaitu Psilophyta atau paku purba. Nah, jenis paku ini sebagian besar telah punah dan tumbuhan ini belum berdaun maupun berakar. Batang telah mempunyai berkas pengangkut, bercabang-cabang menggarpu dengan sporangium pada ujung cabang-cabangnya. Dan yang kedua yaitu ada Lycopodiophyta atau paku kawat. Mempunyai ciri-ciri bentuk daun kecil-kecil, tidak bertangkai, batang seperti kawat dan akarnya bercabang-cabang dan selalu bertulang satu. Dan pada beberapa jenis, daunnya ini mempunyai lidah-lidah atau ligula, yang daunnya amat banyak tersusun rapat menurut garis spiral. Dan yang ketiga yaitu Equisetophyta atau paku ekor kuda. Umumnya berupa herba yang menyukai tempat-tempat lembab dan biasanya hidup di dataran tinggi. Paku ekor kuda ini mempunyai daun-daun kecil seperti selaput dan tersusun seperti karang. Daunnya ini terdapat di setiap buku, melingkar dan berbentuk sisik. Adapun batangnya mirip dengan daun cemara, berongga, berbuku-buku. Lalu yang keempat ada Pterophyta atau paku sejati. Mempunyai daun-daun besar atau makropil, bertangkai dan mempunyai banyak tulang. Nah, pada waktu masih muda, daun ini tergulung pada ujungnya dan pada sisi bawah mempunyai banyak sporangium. Nah, paku ini banyak tumbuh di tempat-tempat yang teduh atau lembab, sehingga di tempat yang terbuka dapat mengalami kerusakan akibat penyinaran matahari. Selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, pada saat ini tumbuhan berbiji mendominasi permukaan bumi kita. Kelompok tumbuhan ini tubuhnya dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Nah, pembuluh angkutnya berupa pembuluh-pembuluh halus, memanjang mulai dari akar melalui batang dan menuju daun. Nah, ciri-ciri utama dari spermatophyta yaitu ditemukannya suatu organ, yaitu biji yang berasal dari bakal biji. Nah, lalu ada pengelompokan spermatophyta yang meliputi kelompok Gymnospermae atau berbiji terbuka dan Angiospermae berbiji tertutup. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu Gymnospermae atau berbiji terbuka. Tumbuhan ini tersebar luas di hutan-hutan dan pegunungan, berupa pohon berkayu yang tingginya dapat mencapai lebih dari 30 meter. Disebut tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi daun buah atau tidak memiliki ruangan pembungkus. Bunga sesungguhnya tidak ada, alat perkembangbiakan berupa badan yang disebut strobilus atau runjung. Nah, strobilus jantan ini merupakan kumpulan kantung-kantung sari yang berisi serbuk sari yang mengandung sel sperma. Nah, strobilus betina mengandung bakal biji yang berisi sel telur. Nah, bakal biji ini terbuka langsung dan datangi oleh serbuk sari yang terbawa oleh angin. Batang utama lurus ke atas, berkayu
berkas pembuluh tersusun dalam satu lingkaran memiliki kambium. Umumnya batang memiliki saluran resin. Nah, bentuk daunnya ini bermacam-macam, kaku dan mengandung berkas pengangkut. Sistem akar tunggang, cabang-cabangnya menyebar di dalam tanah. Ada 4 divisi gimnospermae. Yang pertama ada kelas Cicadinae. Tumbuhan dalam kelas ini bentuknya mirip pohon palem, berbatang pendek, kaku dan tidak bercabang. Daun-daun tersusun dalam spiral rapat sekeliling batang. Daun yang masih muda menggulung. Alat perkembangbiakannya ini terdapat dalam runjung yang berkembang dari kuncup lateral batang. Nah, runjung jantan biasanya lebih kurus dan panjang daripada runjung betina. Nah, runjung jantan merupakan kumpulan dari banyak mikrosporofil dan runjung betina merupakan kumpulan dari banyak megasporofil. Yang kedua, ada kelas Coniferinae. Nah, tumbuhan yang tergolong dalam kelas ini habitusnya berupa semak, perdu atau pohon dengan tajuk berbentuk kerucut atau konus. Kebanyakan memiliki daun berbentuk jarum. Pada bagian pucuk tangkai terdapat badan penghasil sel kelamin yang dinamakan strobilus. Ada yang berumah satu atau strobilus jantan dan strobilus betina dalam satu pohon, dan ada yang berumah dua, strobilus jantan dan strobilus betina dihasilkan oleh pohon yang berbeda. Nah, strobilus jantan merupakan kumpulan mikrosporofil penghasil mikrospora, sedangkan strobilus betina merupakan kumpulan megasporofil penghasil megaspora. Nah, contohnya ini yaitu Pinus merpusi. Dan yang ketiga ada kelas Ginkgoginae. Tumbuhan dalam kelas ini berupa pohon dengan tunas yang panjang dan pendek. Daun bertangkai panjang berbentuk kipas dengan tulang daun bercabang menggarpu. Ginkgoginae ini merupakan tumbuhan meranggas yang menggugurkan daunnya pada musim gugur. Nah, ini tuh berumah dua, rangkaian sporofilnya terdapat pada tunas pendek dalam ketiak daun. Strobilus jantan terpisah-pisah dalam ketiak sisik-sisik pada tunas pendek. Contohnya yaitu Ginkgo biloba. Dan selanjutnya yaitu Gelas Gnetinae. Habitusnya berupa pohon, berkayu dan bercabang-cabang yang tumbuh transversal. Daunnya ini tunggal dan letaknya berhadapan. Bunganya menjemuk, berkelamin tunggal, terdapat dalam ketiak daun pelindung yang besar, memiliki tenda bunga. Nah, bunga betina memiliki bakal biji yang tegak atau atrop. Contohnya itu Genetum genemon atau melinjo. Selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Bakal bijinya selalu diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah yang dinamakan bakal buah. Nah, bakal buah ini bersama dengan bagian-bagian lain dari bunga akan membentuk buah dengan biji di dalamnya. Nah, bakal buah atau oparium terdapat di dasar putik, di dalamnya mengandung bakal biji atau opulum. Nah, setelah serbuk sari jatuh di kepala putik, terbentuklah bulu serbuk sari. Kemudian generatif akan membuahi sel telur membentuk zigot. Akhirnya dalam biji ini mengandung calon individu baru beserta endosperm yang akan melanjutkan generasi tumbuhan tetuanya. Nah, sebagian besar tumbuhan anggota angiospermae ini batangnya berkayu. Nah, ciri ruas-ruas batang dan percabangan menunjukkan adanya keragaman ciri. Daunnya pun beragam bentuk, pertulangan daun dan ciri lainnya. Keanekaragaman juga terlihat pada bunga, terutama jumlah bagian-bagian bunga. Dalam hal ini kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, tumbuhan berbiji tertutup ini terdiri atas dua kelas, yaitu monocotyledon dan dicotyledon. Nah, kedua kelas tersebut memiliki perbedaan ciri yang nyata, baik ciri morfologi maupun ciri anatomi. Nah, yang pertama yaitu kelas monocotyledon. Ciri utamanya ini adalah akar berbentuk serabut, batang berruas-ruas, tidak berkambium, pertulangan daun sejajar atau melengkung. Bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya, memiliki satu cotyledon atau keping lembaga. Nah, contoh famili dalam kelas monocotyl adalah Liliaceae atau Gloria superba. Yang kedua, ada kelas dicotyledon atau dicotyl. Nah, cirinya yaitu akar berbentuk tunggang, batang bercabang-cabang dan beruas-ruas serta berkambium. Letak berkas pengangkut teratur dan tipe berkas pengangkut kolateral terbuka. Pertulangan daun menyirip atau menjari. Bagian-bagian bunga berjumlah 4 atau 5 atau kelipatannya, memiliki 2 keping lembaga atau cotyledon. Contoh tumbuhan famili dalam kelas dicotyl ini yaitu Euphorbiaceae atau Manihot utilissima. Nah, yang terakhir yaitu peranan tumbuhan bagi kelangsungan hidup. Nah, tumbuhan dimu ini memiliki peran yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti di bidang pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Akan tetapi, peran tumbuhan yang paling utama dalam kehidupan adalah sebagai penyedia oksigen bagi seluruh makhluk hidup di bumi.
Seperti kita ketahui, tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan cara menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, keberadaan plantae ini harus dijaga dan dilestarikan. Nah, peran Kingdom Plantae dalam bidang pangan adalah sebagai bahan makanan pokok di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya mengonsumsi beras. Contohnya yaitu maize atau jagung, Solanum tuberosum atau kentang. Nah, dalam bidang papan, banyak sekali spesies plantae digunakan untuk bahan bangunan, seperti pohon jati atau Tectona grandis. Nah, dalam bidang obat-obatan, anggota plantae lebih berperan sebagai obat herbal alami yang tidak menimbulkan efek samping. Contohnya yaitu ginkgo biloba, di mana ekstrak pohon ini dapat mengobati pusing, penambah stamina, hingga mampu mengobati kanker. Selain bermanfaat di berbagai bidang tersebut, banyak spesies anggota Kingdom Plantae dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, tanaman hias ini harganya cukup tinggi dan tentu saja menambah penghasilan bagi para pembudidayanya. Contoh tanaman hias adalah suplir atau Adiantum suneatum dan berbagai macam anggrek. Nah, manfaat lainnya dari Kingdom Plantae yang sangat penting adalah mampu menyerap air serta menjaga kestabilan tanah yang berada di lereng-lereng gunung, sehingga tumbuhan ini bermanfaat dalam menjaga lingkungan dari banjir serta bahaya longsor. Nah, melihat begitu besarnya manfaat Kingdom Plantae bagi manusia ini, maka upaya pelestarian yang Kingdom Plantae ini harus dimulai dari sekarang juga. Nah, jadi Kingdom Plantae ini sangat amat penting bagi kelangsungan hidup kita ya. Oleh sebab itu, kita harus menjaganya dengan baik. Nah, yang telah disebutkan tadi bahwa Kingdom Plantae ini terdiri dari dua, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, tumbuhan tidak berpembuluh itu yaitu contohnya Bryophyta atau tumbuhan lumut. Sedangkan tumbuhan berpembuluh itu ada Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Nah, di mana semuanya ini memiliki peran yang penting bagi kehidupan kita. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.